Ya, selepas drawing Liga Juara-Juara Asia yang kita tahu hasil yang diraih oleh Johor Darul Takzim ini hampir nostalgia dengan apa yang berlaku musim lepas, harus bertemu dengan gergasi dari Jepun dan juga Korea Selatan. Nah, TMJ sendiri mengakui ini adalah grup yang berat. Kemudian Begson da Silva yang tak sabar ya untuk mengekalkan juara JDT ketika melawan Kedah nanti. Ada update juga soal Piala AFC. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di malam ini yang kedua kalinya dengan saya Aji Utama, tentunya dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga korang semua diberi kesehatan dan appreciate buat korang semua juga yang menonton video ini, yang memberikan like ataupun subscribe. Pokoknya appreciate lah buat kalian semua. Oke, yang pertama ini soal pandangan TMJ terkait hasil drawing Liga Juara-Juara Asia ataupun Asian Champions League ya 2023-2024. Nah, ini dari makanbola.com, ini pandangan TMJ mengenai ujian JDT di Asian Champions League ya. Pemilik klub Johor Darul Takzim DYEM TMJ mempunyai pandangan tersendiri mengenai perjalanan pasukan dalam kampen Liga Juara-Juara AFC ataupun Asian Champions League musim ini. Undian yang dijalankan 24 Agustus menyaksikan Harimau Selatan berjaya mengulangi aksi yang ditempuhi tahun lalu apabila diundi dalam satu kumpulan bersama Jaguh Korea, Ulsan Hyundai, dan juga gergasi Jepun, Kawasaki Frontale. Malah JDT juga berdepan cabaran sengit apabila berdepan sebuah lagi pasukan terbaik di Asia Tenggara, yaitu BG Patum. Mengulas lanjut di DYEM TMJ merasakan bahwa keputusan undian ini agak mencabar buat pasukan JDT. Baginda juga berpendapat bahwa pasukan tetangga di rantau ini seperti wakil Singapura, Lion City, dan juga juara Liga 1 Thailand Buriram United berdepan laluan mudah. Tough Group Lion dan Buriram dalam kumpulan senang. Tetapi tidak masalah, kita akan lawan macam setiap tahun. Baginda juga yakin JDT akan menyerah. Sungguh pun berada dalam kumpulan yang amat mencabar. Tidak akan menyerah ya. Tidak akan menyerah demi Johor, JDT akan melakukan yang terbaik, ujar TMJ. Pada Asian Champions League musim 2022, JDT melakar kejutan apabila muncul juara kumpulan G di hadapan klub Ulsan Hyundai, Kawasaki Frontale, dan juga Guangzhou FC, sekaligus layak ke peringkat 16 terbaik sebelum tewas 0-5 kepada juara AFC Champions League tahun lalu, Urawa Reds ya. Nah, kita tahu musim lepas ini JDT sebagai tuan rumah Liga Juara-Juara Asia kumpulan G, karena waktu itu kan masih ya ada dampak dari COVID-19 ya. Jadi modelnya satu grup itu satu penyelenggara. Nah, dengan koneksi ataupun branding yang dimiliki oleh JDT TMJ akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Perlawanan sama dijalankan 6 perlawanan, jadi bertemu 2 kali setiap dengan masing-masing klubnya, tetapi semuanya dilangsungkan di Johor. Nah, nampaknya itu berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh JDT sehingga JDT lolos ke pusingan 16 ya. Tak mudah siapapun jadi tuan rumah, apalagi klub dari Asia Tenggara ketika harus berhadapan dengan gergasi Korea dan Jepun ya, macam Ulsan Hyundai dan juga Kawasaki Frontale. Nah, kita tahu JDT berhasil 2 kali ya mengekalkan kemenangan dengan Ulsan dan 1 kali imbang dan dibantai memang sempat oleh Kawasaki, tetapi secara keseluruhan akhirnya JDT memimpin klasemen dan lolos ke pusingan 16 di atas Ulsan dan juga Kawasaki Frontale. Nah, ini menarik ya, karena musim lepas JDT ataupun player yang lain bertemu dengan Kawasaki Frontale dan di situ ada sosok pemain yaitu Canata Songkratis. Nah, tapi Songkrasin itu tapi musim ini akan bertemu lagi tapi dengan lawan yang lain yaitu BG Patum yang memastikan juga lolos ke kumpulan Liga Juara-Juara Asia setelah pas kemarin mengalahkan klub dari China yang diperkuat oleh Oscar. Jadi pantas ini disebut grup yang berat kalau tadi ya, berbanding dengan macam klub dari Singapura
ataupun juara Liga Thailand klubnya Dion Cols ya. Dion Cols ya. Banyak yang ingin juga JDT untuk bertemu di klub dari Dion Cols ini, nampaknya ini tak terjadi. Nah, kita tahu juga selepas pusingan 16 JDT harus dibantai oleh Urawa Reds yang akhirnya menjadi juara Liga Juara Asia. Tapi waktu itu memang itu hanya satu match saja dan perlawanan itu dilangsungkan di Jepun dan JDT dibantai 5-0 ya. Nah, tentu dengan semakin terbiasanya JDT bermain di level Asia, harusnya hal-hal macam ini boleh diatasi ya. Peluangnya ini 50-50 karena kan modelnya home and away ya, dan apalagi supporter JDT juga tercatat cukup militan dan pasti akan ada yang datang ketika away nantinya. Nah, apakah korang semua masih yakin ya? TMJ sendiri menganggap ini grup yang berat ya, tetapi tentu akan habis-habisan juga ya, karena ya setiap tahun macam itu. Dan kita lihat apakah sama atau menurun atau boleh lebih baik ya capaian JDT musim ini. Tulis di kolom komentar terkait hal tersebut. Nah, di sisi lain, nah, kalau Coach Tano kan sebelumnya ingin mengkekalkan juara ketika melawan Kedah ya, agar udah fokusnya itu makin berkurang ya. Liga Juara berarti kan fokusnya tinggal Piala Malaysia dan tentunya di Liga Juara Asia gitu. Nah, aku baca di beharian.com, Beksen tak sabar ya nanti final di Darul Aman. Ya, final tanda kutip ya, karena JDT tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk juara ya ketika melawan Kedah besok ya. Kebetulan mainnya away. Penyerang prolific Jordal Tazim Beksen da Silva bertekad mau menebus kehampaan musim lalu apabila berhasil membawa pulang 3 mata berdepan Kedah Darul Aman pada aksi Liga Super di Stadium Darul Aman Sabtu ini. Sudah tentu saya mau tebus karena dilayangkan kartu merah. Seketika rakan pasukan terpaksa bermain dengan 10 pemain dan ia detik yang cukup memilukan buat saya karena tidak dapat beraksi pada babak kedua. Apapun, ia juga memberi pengajaran kepada saya supaya lebih bersabar. Aksi menantang Kedah ibarat final buat kami dan jika menang maka kejuaraan ke-10 Liga menjadi milik kami. Ia perlawanan penting bagi kami dan persiapan lebih mantap dilakukan sebelum berkunjung ke Alor Setar, serta saya katakan ini peluang terbaik buat kami menoktakan selaku juara, tapi dengan syarat mesti menang, katanya. Beksen yang mengumpul 15 gol setakat ini tidak menafikan aksi di Stadium Darul Aman mencabar karena skuad bimbingan Nafuzi Zen sudah pasti mendapat sokongan padu daripada penyokong hijau kuning. Menentang Kedah tetap sukar dan kami akan berikan segala-galanya, berusaha menguasai permainan dan bekerja keras hingga tamat selain mengikuti perancangan taktikal juru latih, kata Beksen. Nah, kita tahu ini 2 klub besar Liga Malaysia, apalagi memang JDT ini memancing banyak penyokong yang ingin menyaksikan ketika tim kesayangannya bertemu dengan Jordal Tazim. Dan aku yakin banyak juga besok penyokong Kedah yang hadir di stadion tersebut dan akan membuat atmosfernya makin riuh, makin rame ya untuk perlawanan. Apakah JDT akan mengkekalkan juara Sabtu besok ya? Kita tunggu saja nanti seperti apa. Menurut orang apakah itu boleh terjadi atau tidak? Tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih buat korang semua. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.